Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Bu Arum. Hari ini kita akan belajar PKLH. Materinya berperilaku disiplin dalam memelihara lingkungan. Tapi sebelum kita mulai, yuk kita baca doa dulu sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yuk kita mulai. Bismillah. Di sini ada 3 materi yang akan Bu Arum bahas yang berhubungan dengan berperilaku disiplin dalam memelihara lingkungan. Yang pertama, jenis-jenis sampah. Yang kedua, keuntungan dan kerugian sampah. Dan yang ketiga, cara menanggulangi sampah. Oke, kita mulai dari jenis-jenis sampah. Jenis-jenis sampah yang pertama adalah sampah organik. Nah, sampah organik itu memiliki ciri-ciri mudah terurai. Kemudian yang kedua, berasal dari makhluk hidup. Nah, apa sih arti mudah terurai? Mudah terurai artinya adalah mudah hancur ketika dikubur di tanah ya. Jadi sampah itu tidak boleh dibakar, nanti akan merusak udara yang kita hirup. Kemudian contohnya apa sih sampah organik itu? Contohnya ada daun kering, kemudian sisa makanan, kemudian bangkai hewan dan lain-lain. Jenis-jenis sampah selanjutnya atau yang kedua yaitu sampah anorganik. Nah, ciri-cirinya adalah 1. Sulit terurai atau sulit hancur ketika dikubur di tanah. Kemudian yang kedua, berasal dari bahan-bahan yang susah membusuk. Nah, sama ya artinya sulit terurai itu sama dengan susah membusuk. Jadi dia tidak mudah busuk, tidak mudah hancur ketika ditanam. Contohnya apa saja? Yang pertama ada plastik, kertas, styrofoam, kaleng, dan botol plastik. Kemudian jenis-jenis sampah selanjutnya atau yang ketiga adalah sampah B3. Nah, ciri-cirinya adalah bahannya berbahaya dan beracun seperti baterai, kaca atau beling atau pecahan piring, kemudian racun dan bangkai tikus. Nah, di sini Bu Arum ada gambar tempat sampah sesuai warnanya. Nah, di sini kalau hijau itu untuk sampah organik, kalau kuning anorganik, kalau merah sampah B3 atau sampah yang berbahaya. Oke, tadi kita sudah belajar mengenai jenis-jenis sampah. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai keuntungan sampah. Jadi, apabila sampah diolah dengan baik, sampah akan mendatangkan keuntungan bagi manusia loh. Apa saja ya keuntungan sampah bagi manusia? Yang pertama yaitu sampah organik dapat dijadikan sumber listrik untuk penerangan dan memasak. Dia bisa berubah menjadi gas ya kalau diolah dengan baik. Kemudian sampah juga bisa dijadikan kompos untuk tanaman agar menjadi subur. Kemudian sampah anorganik juga bisa diolah loh, bisa dijadikan barang lain menjadi lebih berharga, misalnya untuk hiasan dan kerajinan tas. Kerugian sampah. Sampah bila tidak diolah dengan baik oleh manusia, sampah dapat mendatangkan kerugian yang besar bagi umat manusia. Apa saja? Yang pertama, sampah menjadi sumber pencemaran. Bisa menjadi sumber pencemaran tanah dan udara. Kita menyedot air kan dari tanah. Kalau tanahnya sudah tercemar, pasti airnya juga ikut tercemar, air yang kita minum. Kemudian udara juga bisa ikut tercemar, kita menghirup udara kotor. Nah, kemudian sampah dapat mengakibatkan banjir. Ayo, siapa di sini yang masih punya kebiasaan buruk membuang sampah di sungai, di laut, di parit? Jangan lagi ya, nanti daerah kita
Bisa banjir kalau kalian seperti itu terus. Kemudian yang terakhir, lingkungan menjadi kotor dan kumuh. Cara menanggulangi sampah. Agar daerah kita tetap bersih dan sehat, kita harus tahu bagaimana cara menanggulangi sampah yang benar. Yang pertama, gotong royong. Sering-sering ya bersama tetangga, gotong royong membersihkan parit-parit di sekitar lingkungan rumah kalian. Kemudian, membuat lubang sampah. Nah, jadi sampahnya jangan dibakar ya. Nanti polusi udara. Jadi sampahnya lebih baik dikubur saja. Kemudian menyediakan tempat pembuangan akhir agar sampah yang dapat didaur ulang bisa didaur ulang dengan mudah. Jadi kalian kurang-kurangi ya menyebabkan sampah. Misalkan kalau kalian belanja, kalian gunakan tas yang bisa dipakai berulang kali. Jangan menggunakan kresek yang sekali pakai langsung buang. Nanti bumi kita penuh dengan sampah. Alhamdulillah, pelajaran hari ini sudah selesai. Nah, sekarang tugas kalian adalah mengerjakan soal yang ada di layar kalian ini. Ada 6 soal ya, dikerjakan di buku PKLH. Jangan lupa ditulis hari, tanggal, bulan, serta tahunnya ya. Selamat mengerjakan semuanya. Semoga ilmu hari ini bermanfaat ya. Yuk kita sama-sama menjaga bumi kita agar tetap bersih dan sehat. Agar kita bisa tinggal dengan nyaman di bumi kita. Kurangi sampah plastik ya. Gunakan tas yang bisa digunakan berkali-kali saat belanja. Kemudian kalau ada sampah yang bisa didaur ulang, kalian boleh belajar mendaur ulang agar tidak menjadi sampah yang tidak berguna. Oke? Semangat terus. Yuk kita jaga bumi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.